bisa mengawali perkuliahan ya, tentang tafsir hadis ya, yaitu ekonomi. Jadi ada dua topik yang nanti kita akan sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana hadis ya kaitannya dengan bekerja dengan tangan sendiri. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sumber daya ya, atau potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Pada tema yang pertama kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah, ya, di mana di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan tentang apa yang dilakukan ya dalam aktivitas ekonomi. Jadi apa yang disampaikan oleh Aisyah ya tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis ini. Ya. Jadi kalau ada rentetan seperti ini berarti di sini jelas ya silsilah ya atau sanad ya daripada hadis yang disampaikan. Ya. Jadi ujungnya ini adalah dari Urwah ya. Urwah kemudian Urwah itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Kemudian dalam hadis ini disampaikan anna Aisyata radhiyallahu anha qalat lama stukhlifa Abu Bakar As-Siddiq qala laqad alima qaumi anna khirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli wa syughiltu bi amril muslimin fasayaqulu alu Abi Bakar bin hadzal mal wa yahtarifu lil muslimina fihi. Ya. Dalam hadis ya yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya. Di sini disampaikan bahwa cerita tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini yang kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, di mana Aisyah menceritakan tentang ayahnya bahwa pekerjaan bu ya ketika dia menjadi seorang khalifah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan ya dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Bakar makan dari apa yang diusahakan. Nah, sementara dia juga bersungguh-sungguh ya dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, bagaimana diinformasikan oleh Mikdam. Dan Mikdam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka la ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadayhi. Fa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amalihi. Ya, kita tadi berbicara tentang Abu Bakar ya. Yang ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Di mana Rasulullah menyampaikan ya. Maka lahadu ta'aman qat bahwasanya tidak ada orang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik ya min ayakula min amali yadihi dari apa yang dilakukan dengan usaha tangannya sendiri. Dan beliau kemudian menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Karena yakulu min amali yadi. Bagaimana Nabi Daud ya, alaihissalam juga memakan dari apa yang didapatkan ya dari tangannya.
Dari dua hadis ini memberikan satu wawasan kepada kita bahwa bekerja apapun ya ketika itu merupakan sebuah karya ya dari tangan kita, maka itu jauh lebih baik ya. Bahkan apa yang dikisahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat sebagai seorang khalifah, beliau tidak kemudian memanfaatkan jabatan ya, memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan keluarga. Tapi dia tetap bagaimana berusaha dengan kemampuan ya bisnisnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nih, ini satu apa? Potret atau satu gambaran ya. Satu gambaran yang sangat luar biasa ya. Nah, ini sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau kita lihat kisah tadi bagaimana Aisyah menceritakan apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika diangkat menjadi seorang khalifah, dia tidak kemudian memanfaatkan posisi itu untuk apa? Untuk kepentingan keluarganya. Kemudian juga apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar ya, memberikan satu inspirasi bagi kita bahwa sesuatu kedudukan itu tidak kemudian menghalangi ya, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan. Ya. Saya rasa ini satu apa dasar yang sangat luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh Aisyah dan juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nih. Kemudian dalam hadis yang lain juga disampaikan dari Aisyah juga, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Inna ahaqqa ma yaqulu rajulu min ajabi kasbihi, wa inna waladahu min ajabi kasbihi. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ya, sebagaimana informasi dari Aisyah, ya, yang menyatakan bahwa sesuatu yang paling baik ya, dimakan oleh seorang yang berasal dari usaha sendiri. Sesungguhnya anaknya termasuk dari usahanya yang paling paling baik. Oke. Itu yang kaitannya dengan kemampuan ya, bagaimana usaha, kemudian adanya satu upaya untuk memaksimalkan potensi. Ini kaitannya dengan hadis berikutnya, kaitannya dengan sumber daya, ya, sumber daya manusia. Kemudian apa yang disampaikan oleh Umar radhiallahu anh, ya, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu timasan wa taruhu bitanan." Jadi Rasulullah juga memberikan satu gambaran kaitannya dengan rezeki. Ya. Jadi digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang sore hari dalam kondisi keadaan kenyang. Maka apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jum'ah ya. Di sana kan Allah sampaikan fa idza nudiya lis-shalah ya kalau kalian sudah selesai melakukan sholat fantasyiru fil ard silahkan kalian bertebaran di bumi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beraktivitas. Maka kalau kita lihat model-model di Timur Tengah ya, kalau kita lihat dan di sini juga sudah mulai ya, bagaimana aktivitas transaksi setelah sholat Jumat. Ya, ada yang berdagang buah, ada yang berdagang makanan, ya, macam-macam.
Dan ini menjadi satu apa? Satu pola ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu selesai orang sholat itu di sana banyak ya orang berjualan aneka ragam. Karena memang perintahnya apa? Fa'idha nudiya lis-shalah fantasyiru. Kalau sholat itu sudah dilaksanakan, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran. Ya, dari ayat ini memberikan satu apa? Landasan. Bahwa beraktivitas itu menjadi satu apa? Satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika satu saat di masa Umar radhiallahu an, di mana waktu itu Umar melihat salah satu sahabat itu sampai matahari tinggi itu masih berada di masjid. Kemudian apa yang disampaikan oleh Umar waktu itu bertanya, kenapa kamu tidak beraktivitas? Bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu? Eh, Maka sahabat tadi menyatakan kan nanti ada orang yang apa akan memberi berbagi gitu ya. Maka Umar segera menarik ya sahabat tadi, kemudian dibawanya ke pasar dan dipersilahkan untuk apa? Melakukan aktivitas yang dia bisa lakukan. Nah, di sini ya perbedaan antara tawakal dan tawakul. Ya. Jadi tawakal itu adalah upaya melakukan satu proses ikhtiar. Ya. Maka di sini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, anakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqat tawakkuli. Ya, jadi kalau ketika itu satu apa? Usaha yang betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati, maka digambarkan seperti apa? Seperti burung ya. Burung yang pergi dalam keadaan kosong, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Karena di sana ada peluang-peluang, ada hal-hal yang diupayakan. Maka inilah perbedaan antara tawakal dan tawakul. Ya. Jadi kalau tawakal itu dia melakukan suatu proses, kemudian kalau tawakul dia menyerah sebelum berproses. Nah, jadi ada tawakul, ada tawakal. Kalau tawakul itu menyerah sebelum, ini kita break dulu beberapa hadis tadi, ya, menunjukkan satu hal yang berkaitan dengan apa kemandirian ekonomi. Ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW kemudian menyampaikan ya beberapa pesan ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi, begitu juga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, itu berkaitan dengan apa kemandirian, ya, kemandirian ekonomi. Ya. Jadi bagaimana kemandirian ekonomi itu menjadi satu apa, satu cara untuk apa, untuk membebaskan ya dari berbagai macam tekanan-tekanan. Nah, kalau kita lihat konteks pada saat ini, kemandirian itu betul-betul dimiliki oleh saudara kita di Iran. Ya. Saudara kita di Iran itu luar biasa ya, dengan apa kemampuan yang dimiliki sama sekali tidak bergantung dengan yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Bukan kemudian masyarakatnya kesulitan, justru di sana kita dapati sesuatu yang sangat apa? Sangat jauh sekali perbedaannya dengan di kita. Ya. Apa yang membedakan? Ya, ini kaitannya dengan kemandirian ya. Dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan menggunakan ya.
gerasi tangannya. Ya. Ini menunjukkan satu apa? Satu bukti kaitannya dengan kemandirian ekonomi yang begitu luar biasa. Sehingga warga negara Indonesia yang ada di sana kaget ketika membeli BBM, ya 15 liter, itu cuma 75.000 atau berapa gitu ya. Ini kan luar biasa kan. Kemudian kebutuhan sehari-hari juga murah ya, sehingga ada mahasiswa cerita bagaimana dia dalam 1 bulan itu tidak mengeluarkan lebih dari 100.000 kalau dirupiahkan untuk bayar listrik, untuk bayar gas, untuk bayar air. Bisa kita bayangkan, tidak sampai 100.000, tiga kebutuhan pokok itu terpenuhi. Ya, ada gas, ada air, ada listrik. Ini menjadi apa? Bukti kemandirian yang kemudian bisa dilakukan oleh saudara kita di Iran ya selama mungkin hampir 40 tahun ya di embargo, tapi karena tadi bertawakal, disinilah nilai tawakal. Begitu juga saudara kita di Gaza ya, begitu kuatnya nilai tawakal sehingga dihantam begitu rupa ya sampai sekarang mereka masih bertahan. Nah, di sini kita lihat bagaimana nilai tawakal itu betul-betul menjadikan apa? Kekuatan yang sangat luar biasa. Maka kalau kemudian Rasulullah memberikan penggambaran-penggambaran ya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa satu hal adalah upaya-upaya kaitannya dengan melakukan hal-hal yang produktif dengan tangannya. Nah, kemudian kaitannya dengan pemaknaan dari hadis ini apa yang dimaksud tangannya ya, kaitannya dengan keberkahan apa yang diusahakan ya. Maka para ulama berbeda pendapat ya kaitannya dengan pemaknaan daripada hadis ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakalnya lebih tinggi. Logis kan? Karena kemungkinannya kan banyak ya untuk apa mengalami persoalan. Misalnya hama, ya, apakah hama wereng, apakah hama tikus ya. Ini kan kaitannya dengan tanaman ya yang belum tentu apa jadi ya. Begitu juga kaitannya dengan cuaca ya. Memang memiliki apa resiko yang lebih tinggi. Imam Nawawi juga berpendapat sama ya. Jadi bercocok tanam itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat prosesnya kan panjang ya. Bercocok tanam itu memiliki satu proses yang sangat sangat panjang. Mulai dari mengolah tanah, kemudian memberikan bibit, kemudian menunggu. Ya. Kayak satu pengalaman yang luar biasa ya dari orang Indonesia yang kemudian bertani di Jepang ya. Jadi karena di sana alat-alat itu sudah cukup apa? Jadi secara logika memang bisa apa? Bisa dimaknai ya. Memang apa? Bertani itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ya. Nah, pengalaman orang Indonesia yang kemudian berada di Jepang, yang kemudian menikah dengan orang Jepang, karena dia punya semangat untuk manjahada fa inna ma yujahidu li nafsi, akhirnya dia bercocok tanam karena peralatannya sudah canggih, semuanya dilakukan sendiri, mulai dari mengolah tanah, kemudian bibit ya, padi, sampai memanen,
sampai menggiling ya. Karena semua peralatan itu sudah tersedia ya. Alat untuk memanen ada, alat untuk menanam benih ada, alat untuk apa? Menyerbuk tanaman ada ya. Jadi karena peralatan-peralatannya itu sudah terpenuhi sehingga dia bisa melakukannya sendiri. Karena apa? Karena peralatannya mendukung semuanya. Sehingga lahannya lumayan luas ya. Ya, karena peralatan-peralatan cukup apa? Cukup memadai untuk melakukan itu. Nah, ini satu hal yang bisa kita jadikan satu ibroh ya. Ini. Kemudian di dalam konteks yang lain ya, bahwa kaitannya dengan pekerjaan ya disesuaikan dengan keadaan setiap orang. Ya. Setiap orang berbeda-beda ya. Jadi skill yang dilakukan ya itu sangat bervariasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ya. Ketika ada yang terjun dia di dunia perbankan, ada yang terjun di dunia kuliner, ada yang terjun di apa? Di pendidikan, ada yang terjun di aktivitas birokrasi, ya tentunya setiap orang dia akan berusaha melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan sesuai dengan apa potensi dari masing-masing. Ya. Sehingga ketika potensi itu dimiliki, maka dia akan mampu mengembangkan berbagai macam nilai-nilai kebaikan ya yang ada. Maka apa yang pernah juga disampaikan oleh Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uk. Ya. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Bila meminta tolonglah kepada Allah, ya, wala ta'jis. Ya. Kemudian jangan malas. Artinya ini menjadi satu apa? Satu motivasi yang diberikan oleh Rasulullah. Lakukan apa yang kemudian memberikan kontribusi yang positif. Ya. Hanya ketika kontribusi itu positif, maka banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Ya. Karena masing-masing orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya. Sehingga ketika ingin menebarkan kebaikan pun dengan apa cara yang beragam ya sesuai dengan kondisi dan skill ya yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, iya. Kalau yang punya kemampuan bertani dia akan bertani, yang berdagang berdagang, kemudian yang punya mungkin dengan cara yang lain ya. Tentunya apa sesuai dengan skill ya yang dimiliki. Anak saya pun juga punya profesi yang beragam, ya, dengan dunia yang juga beragam. Ada yang di dunia apa? Dunia birokrasi ya, yang dikelola bukan 1 2 juta ya, 1 T, ya, 1 triliun. Nah, karena dia berusaha untuk melakukan terbaik, akhirnya dia membuat sistem, di mana sistem itu menjadi template yang kemudian dipakai untuk pelaporan anggaran. Ya, sebelumnya kan nggak keruan itu ya bentuknya. Ya, kemudian karena ketika dia mencoba untuk membuat template yang kemudian menjadi standar ya, pelaporan penggunaan anggaran ya karena anggarannya lumayan besar 1 triliun ya, sehingga bagaimana kemudian laporan itu harus terdetek secara apa? Secara baik. Ya. Karena dia di dunia birokrasi ya, dia di dinas pendidikan tapi bagian penganggaran. Kemudian ada yang dunia kuliner. Nah, ya. Jadi kalau ada di situ kedai mie susu, kemudian ada mie sapi aja, itu adalah kuliner yang dijalankan oleh anak saya yang kedua. Ya. Yang ketiga itu yang di birokrasi. Ya. Kemudian yang keempat dunianya
berbeda ya, dia apoteker ya. Jadi memang profesinya bermacam-macam. Ya. Saya dosen di UIN, tapi nggak ada anak saya masuk UIN itu ya. Tapi mayoritas saya heran semuanya hampir rata-rata masuknya ke akuntansi ya, tapi akuntansi yang syariah. Oke. Oke. Jadi kaitannya dengan skill tentunya masing-masing berbeda ya satu dengan yang lain. Yang penting bagaimana kemudian memaksimalkan ya, potensi yang dimiliki. Sehingga ini contoh-contoh yang sangat apa, sangat jelas bagaimana Nabi Ayub, apa, Nabi Daud ya, bekerja perjalanan Rasulullah ya, ketika berdagang ya ke Syam ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu bukti bahwa kreasi ya dengan tangan sendiri itu menjadi satu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang itu memiliki skill untuk berdagang ya mereka akan melakukan apa? Upaya untuk itu ya. Apalagi sekarang orang tidak harus punya gudang, tidak harus punya produk ya. Ya. Dia hanya menyalurkan saja sekarang sudah produktif ya. Jadi sekarang dengan model online ini kan sangat luar biasa. Ya. Bagaimana dengan model yang sekarang apa transaksi-transaksi yang ada itu orang tidak lagi punya toko, tidak lagi punya apa gudang, tidak harus punya produk. Tapi ketika dia bisa berkreasi menawarkan produk, kemudian kemampuan marketingnya, kemudian melakukan berbagai macam hal dengan skill yang dimiliki, maka itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi seperti anak saya yang di kuliner itu luar biasa karena memang dia anak muda, kemudian juga eh, familiar dengan apa, dengan media sosial. Hampir setiap saat dia apa, mainkan itu TikTok, mainkan itu Instagram, Facebook ya. Kemudian pokoknya macam-macam sarana dilakukan. Nah, akhirnya apa? Produknya dikenal oleh orang. Ya. Followernya aja sekarang udah ribuan gitu ya. Nanti. Padahal belum sampai 1 tahun ya. Tapi karena memang gencar ya melakukan apa marketing melalui media, kayaknya lumayan dikenal ya di kalangan mahasiswa. Ada. Karena memang dia buka di kawasan mahasiswa ya di dekat UNY, kemudian di dekat UAD ya, sehingga memang secara market itu mahasiswa menjadi market yang sangat luar biasa. Oke. Oke. Ini kaitannya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Dengan jual beli ya, dan juga kreasi ya. Bagaimana kreasi dengan apa? Dengan tangan sendiri menjadi apa? Satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, di sini jelas sekali apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ya, sehingga masing-masing memiliki apa skill ya. Jadi masing-masing memiliki skill sendiri-sendiri. Ya. Ini kaitannya dengan hadis yang berkaitan dengan upaya untuk apa? Untuk usaha kerja seseorang dengan tangannya. Akhirnya di sini memberikan satu apa? Memberikan satu motivasi bagaimana kita mengembangkan ya kemandirian ya daripada ekonomi. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah ya kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam ya kaitannya dengan apa bekerja dengan tangan sendiri ya, dengan memproduksi baju besi kemudian memproduksi peralatan-peralatan perang ya itu kan menjadi satu skill ya yang begitu luar biasa
Begitu juga Rasulullah juga melakukan perdagangan. Ya. Ini kan menjadi satu apa? Satu gambaran ya bahwa potensi untuk apa? Mengembangkan ya kemampuan itu memberikan satu apa dampak ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat pada saat ini apa yang terjadi pada saudara kita di Iran ya. Sampai Amerika pun bingung ya menghadapi Iran. Ya. Jadi dikiranya ecek-ecek itu ya Iran, tapi ternyata Israel pun kalang kabut dibuatnya ya. Bahkan pesawat yang tercanggih yang dimiliki oleh Amerika pun akhirnya juga terkena ya, rudal daripada apa? Iran. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oke. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan usaha dengan tangan sendiri. Tentunya ini sesuai dengan kapasitas dari masing-masing ya. Karena masing-masing punya skill ya. Masing-masing punya kemampuan untuk apa? Untuk mengembangkan potensi. Ya. Ya. Jadi ya, potensi itu memang tidak bisa kita paksakan. Ya. Sehingga saya membiarkan ya anak-anak saya berkreasi sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Yang saya sampai sekarang nggak ngerti itu anak saya yang di dunia kuliner. Ya. Dari mana dia menguasai ya, masak memasak ya. Jadi dia itu, Masya Allah ya, ketika memasak itu seringkali kalau di rumah masak yang sama sekali tidak tren, tidak ada di pasar gitu ya. Yang kita penasaran dari mana dia dapat ilmu ya. Karena memang dia sudah lumayan ya, sudah lebih dari 10 tahun berada di dunia kuliner ya. Dan kalau sebelumnya kan ikut sama orang ya kan. Jadi kemarin kita cobalah udah sekian lama ikut sama orang ya. Sekarang kita coba ya untuk sendiri ya, mencoba berkreasi dengan buat menu yang tidak banyak ya orang menguasai ya. Dengan harga yang relatif cukup terjangkau ya. Kemudian yang topik yang kedua tentang kaitannya dengan sumber daya ya. Ini kaitannya dengan apa? Sumber daya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu arahan adul amanah ya ila adiyah. Berikanlah amanah itu kepada yang memang pantas layak mengemban amanah. Maka ketika orang itu mengembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada, skill yang dimiliki, maka yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Maka ketika potensi ini tidak diberikan kepada mereka yang memang memiliki keamanahan di dalam potensi diri, maka apa yang kemudian kita bisa lihat negeri kita saat ini. Ya. 10 tahun hancur-hancuran, sekarang nambah lagi, tambah hancur, bukan tambah baik. Ini menunjukkan satu bukti pesan dari Allah ketika amanah itu tidak diberikan kepada orang yang memang layak, orang yang pantas mendapatkan amanah. Ya kita jujur aja, presiden yang ada sekarang kan bukan presiden yang dia mengalami masa sulit. Ya. Dia dapat dikatakan orang yang tidak pernah susah ya. Kalau yang sebelumnya ngaku-ngaku susah tapi luar biasa jahatnya kan. Negeri kita dijual habis-habisan ke Cina. Kalimantan dijual, kemudian Sulawesi dijual. Ya. Ini kita lihat ya kondisi yang ada ketika apa? Amanah itu tidak diberikan kepada orang yang memang
pantas. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ketika sesuatu itu diberikan bukan kepada orang yang pantas, ya, maka akan menjadi satu kerusakan. Suatu saat Allah menyampaikan kepada para malaikat ketika ingin menciptakan manusia, ini jailu fil khalifah. Malaikat bertanya, qalu atusidu fiha may yufsidu. Kenapa kemudian malaikat berkomentar seperti itu? Karena sebelumnya dia melihat kehidupan iblis, ya. Bagaimana kehidupan iblis itu selalu apa? Selalu ribut, selalu berantem, selalu menumpahkan darah. Sehingga dia gambaran yang ada pada malaikat itu seperti itu. Maka kemudian Allah sampaikan ini alammu malat alamu. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Aja kita diberi amanah oleh Allah menjadi seorang khalifah. Nah, ketika Allah jadikan khalifah, maka Allah kemudian sampaikan apa yang disampaikan? Fasilitas. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi itu kamu. Artinya apa? Fasilitas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sinilah kemudian potensi manusia itu dituntut untuk apa? Dikembangkan dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diberi aneka ragam sumber daya alam yang begitu luar biasa. Tapi ini kaitannya dengan tadi, ketika SDM itu tidak amanah, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan. Nah, ini yang terjadi pada kondisi saat ini. Ya, bagaimana ketika situasi dan kondisi tidak lagi menjalankan sebagai fungsi khalifah, di mana khalifah itu adalah berfungsi sebagai pengelola, memanage, mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan energi, kaitannya dengan sumber daya alam, kaitannya dengan sumber daya yang ada di alam semesta. Ini banyak hal yang kemudian difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah sudah fasilitasi dengan aneka ragam sumber daya alam, bagaimana kemudian kita sebagai manusia diberi tugas untuk apa? Mengelola, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Maka ada satu ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk apa? Berbuat yang terbaik dalam segala sesuatu. Sampai ketika menyangkut menyembelih pun, faida qataltum fasinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, membunuh, maka diminta untuk apa? Membunuh dengan cara yang terbaik. Tidak boleh melakukan mutilasi, tidak boleh kemudian menyakiti, ya. Tapi bagaimana melakukan apa? Satu pembunuhan dengan cara yang bagus. Ya, seperti apa? Dengan cara dipenggal, ya, kisos itu kan. Itu kan cara membunuh yang bagus. Sehingga orang tidak merasakan. Ketika digantung, itu juga apa? Cepat prosesnya. Ya. Kalau ditembak, di sana ada mekanisme proses. Jadi kenapa dalam Islam hukuman gantung, kemudian hukuman apa pegal itu menjadi satu apa? Satu cara untuk melakukan eksekusi, karena itu adalah cara yang paling minim, ya. Orang merasakan sakit. Maka dalam konteks menyembelih pun wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha.
kalau kita menyembelih pun juga menyembelih dengan cara apa? Yang baik, ya. Ketika korban, saya kemarin, maka pisau yang dipakai haruslah pisau yang tajam. Ini artinya apa? Artinya nilai ihsan itu menjadi satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Maka kenapa kemudian Rasul sampaikan, Inallah kata Pak Ihsan, melakukan sesuatu. Maka Allah pun sampaikan, kuntum khairu umat. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linas, ya, yang ditampilkan di muka bumi. Jadi Allah itu menjadikan seorang muslim itu apa? Sosok ya yang terbaik. Khairul. Kuntum khairu umat ukhrijat linas. Kalau apa? Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kemudian aksi yang dilakukan melakukan sesuatu yang baik dan kemudian menanggalkan sesuatu yang mungkar, maka akan menjadi apa? Khair ummah. Maka kalau kita kembali kepada sejarah ya, umat Islam di masa Abbasiyah, ya, itu kan kejayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kejayaan yang sangat luar biasa karena nilai-nilai ihsan itu betul-betul dimunculkan, ya. Maka lahirlah Al-Farabi, lahirlah Al-Ghazali, lahirlah ya Ibnu Sina, ya. Sehingga banyak intelektual-intelektual yang lahir pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka berusaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Ada yang pakar kedokteran, ada pakar kimia, ada pakar matematika, ada pakar astronomi, ya. Dan hampir semua bidang itu apa? Ada ya pada generasi itu. Dan itu menjadi satu apa? Masa keemasan yang begitu luar biasa yang pernah dialami oleh umat Islam. Sehingga sepertiga negara, sepertiga bumi itu dikuasai oleh kekhalifahan Islamnya. Ini kan jadi satu hal yang sangat luar biasa sekali. Karena pengembangan sumber daya manusianya begitu luar biasa. Tapi kalau kemudian sumber daya manusia itu disalahgunakan, ya, maka apa yang terjadi baru-baru ini ya, heboh kaitannya dengan peneliti yang kemudian melakukan kamuflase, ya, penelitian palsu, ya, yang akhirnya menjadi coreng ya di dunia akademik. Ini kan jadi satu apa problem ya ketika kemampuan ya sumber daya manusia itu tidak digunakan dengan cara yang benar. Ya, akhirnya kemudian merugikan. Yang dirugikan bukan personal lagi, ya, tapi negara dirugikan dengan citra yang kurang kurang baik. Ini kan menjadi satu apa? Satu problem ya. Ya, maka ungkapan Innallah kata balisan al-kulli syai' ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah pun kemudian berpesan min husnil islamil mar'i tarku malayani. Ya, sebagian dari kebaikan keislaman seorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya apa? Akhirnya kita diarahkan oleh Rasulullah untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki agar memberikan kontribusi yang baik ya. Maka Rasulullah pun juga menegaskan khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Tuh. Jadi sebaik-baik orang itu yang kemudian memberikan kontribusi yang positif ya, pada orang lain. Sekecil apapun kontribusinya, ketika itu memberikan kebaikan, maka itu tetap akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal soleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penegasan, ya,
bahwa ini Jainul berarti khalifah, khalifah yang mana? Khalifah yang latus itu filah, yang tidak membuat kerusakan. Hanya khalifah yang kemudian memberdayakan potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hmm, potensi-potensi itu sudah diberikan oleh Allah, maka masing-masing bisa memaksimalkan. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, فَإِذَا ذُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ. Ya. Kemudian pesan berikutnya, إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ. Jadi ini satu apa? Peringatan yang keras dari Rasulullah. Jadi ketika hilang ya amanah itu, fantadhirusa, maka tunggulah kehancurannya. Begitulah Rasulullah mengingatkan, kalau satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka apa yang kemudian terjadi? Dan inilah kita rasakan Tunggulah ke pada hmm. saat ini. Ketika orang yang tidak profesional kemudian mengelola. Kita bisa melihat saat ini dengan apa? MBG. Kemudian juga dengan KDM, ya, Koperasi Merah Putih. Desa merah. Ini kan menjadi satu bukti ketika apa? Sesuatu itu tidak profesional. Ya. Akhirnya terjadi kerusakan. IKN dibangun sedemikian rupa nggak kepake Hmm. sekarang. MPG Hasil. kebocoran begitu luar biasa. Kemudian Koperasi Merah Putih dengan konsep yang tidak jelas. Hmm. Ini peringatan yang sudah jauh sebelumnya disampaikan oleh Rasulullah ketika amanah Sama. itu tidak ada. Kemudian ketika urusan itu diberikan kepada orang yang memang tidak profesional, maka yang terjadi adalah kehancuran. Nah inilah yang kemudian Hancur. kita rasakan bersama ya selama 3 periode ini ya. Periode pertama, periode kedua, sekarang periode ketiga, lebih hancur lagi. Astaga. Ini menjadi satu apa catatan yang perlu kita cermati ya. Jadi kalau sumber daya manusia itu tidak kembali kepada konsep dasar yang digariskan oleh Allah dan Rasul, maka yang terjadi adalah kerusakan. Tentunya apa? Ketika profesionalisme itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk bisa melakukan sesuatu secara optimal. Maka pesan Rasulullah tadi kaitannya dengan ihsan adalah memaksimalkan potensi-potensi kebaikan, ya, potensi-potensi kebaikan yang ada pada tiap-tiap orang. Sehingga ketika mampu mengembangkan potensi-potensi kebaikan, maka sesuatu itu akan bisa dilakukan secara maksimal. Tetapi ketika amanah hilang, kemudian profesionalisme tidak dijadikan satu ukuran standar, maka apa yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah, wa idza fuzital amri li ghairi ahli fantadhirus sa'ah. Kalau sesuatu itu tidak diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan profesionalisme, maka kehancuran yang kemudian terjadi. Dan ini kita bisa melihat ya berbagai macam kasus-kasus yang terjadi pada bangsa ini menjadi satu apa catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Inilah satu apa pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Maka kaitannya dengan upaya ya untuk beraktivitas ya itu tentunya apa? Di sana ada dua nilai yang kemudian dikembangkan secara profesional ya. Jadi apa yang ada di dalam surat Jum'ah ya kemarin kita sampaikan ketika berbicara tentang jual beli, faidanu dialis sholat, ketika panggilan sholat itu datang, fas'au ila dzikrillah, segera memenuhi panggilan Allah.
Kemudian ketika sudah selesai, faidhan nudiya sholat, kalau selesai sudah aktivitas ibadah dilakukan, fantasyiru fil ard. Kemudian bertebaran di bumi untuk apa? Mengembangkan potensi yang ada. Maka segala hal yang ada kaitannya dengan potensi itu dilakukan secara optimal. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Optimalisasi apa yang bisa dilakukan. Sehingga ketika sudah mendapatkan upaya-upaya, maka hasilnya seperti apa, disinilah nilai tawakal. Tawakal itu adalah satu kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberhasilan itu tidak lepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun sampaikan, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu akan kembali pada dirinya. Ya, maka siapa yang bersungguh, dia akan mampu mengembangkan potensi yang ada. Tapi siapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka potensi-potensi yang sesungguhnya dimiliki, itu apa? Tidak dikelola dengan baik, hanya tidak berkembang. Maka kita harus melihat ya satu aspek positif ya dari orang Jepang gitu ya dan orang Hong Kong ya. Jadi di sana satu hal yang dilakukan itu sangat luar biasa. Di Hong Kong itu hanya ada 5 perguruan tinggi, tapi 2 perguruan tinggi itu kelasnya internasional yang diakui, ya, grade-nya tinggi. Padahal hanya ada 5 di sana, ya, di Hong Kong. Kemudian Jepang itu punya kelebihan apa? Menanamkan sebuah kemampuan karakter, pembentukan karakter yang sangat luar biasa. Ya, maka kalau kita lihat anak-anak di Jepang itu mulai dari kecil, dia terbiasa punya apa? Kemandirian. Ya. Di Barat pun juga sama ya. Jagaunya ponakan di Eropa itu, di sana ketika sekolah itu di sana ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa? Aktivitas seharian. Mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu. Nah, ini apa? Ada hal-hal yang sifatnya apa? Aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi bagian dari apa? Pola pendidikan. Begitu juga di Jepang. Di Jepang juga setiap anak-anak itu diajari kemandirian yang begitu luar biasa. Tentunya apa? Tentunya ada sesuatu yang berbeda. Kalau di sana keamanan, kenyamanan itu sudah terjadi, sehingga orang tidak apa ketakutan ya melepas anaknya untuk jalan sendiri, untuk naik bus sekolah ya, karena mereka sudah terbiasa apa dididik untuk kemandirian. Nah, ini akhirnya apa? Menjadikan mereka punya apa? Punya sebuah karakter yang sangat spesifik ya, kedisiplinan. Ya. Jadi di Jepang maupun di Hong Kong saya tidak melihat orang itu menyalip itu nggak ada. Karena apa? Karena itu sudah menjadi suatu habit, satu kebiasaan. Antri itu nggak ada tulisan harap antri itu nggak ada. Tetapi apa? Tetapi aktivitas itu sudah terjadi begitu saja. Karena apa? Sudah terbentuk. Ya. Jadi antri itu ada di mana-mana. Kita di apa rumah makan siap penuh, ya nanti antri. Kemudian naik bus, naik kereta, naik tram ya. Di sana kan ada tram, ada bus, ada kereta. Sehingga model disiplin itu sudah menjadi apa? Bagian dari gaya hidup. Kemudian sampah itu juga tidak bisa sembarangan. Merokok juga tidak bisa sembarangan. Karena merokok itu kalau di tempat umum dia kena ya kena denda ya. Dendanya kalau dirupiahkan sekitar 3 juta ya. Nah, itu. Jadi kalau kita berada di sebuah negara yang disiplin itu nyaman.
tengah malam pun aman gitu ya. Jadi waktu itu saya untuk apa itikaf gitu ya. Tengah malam kita jalan, jalanan itu aman aja. Kita nggak ada rasa takut, tidak ada. Padahal jarak ke masjid lumayan jauh ya, 3 halte waktu itu. Tapi karena kedisiplinan itu menjadi bagian ya dari apa? Dari karakter, akhirnya semuanya tertib gitu ya. Karena sudah tertib sehingga tidak terjadi apa? Berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Maka kaitannya dengan SDM ya, itu yang sangat apa? Sangat potensi akan mengembangkan kebaikan ketika apa? Sifat amanah itu ada. Kemudian profesional dalam menjalankan amanah. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Maka kalau 3 hal ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisah, itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Cuma yang terjadi pada saat ini di negeri kita amanah hilang, profesional tidak, apalagi ihsan. Ya. Sehingga carut marut ya mengelola negara. Padahal kita adalah negeri yang kaya raya, tapi karena tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan benar, hanya kita tidak mendapatkan apapun dari nikel apa yang kita dapatkan, dari timah apa yang kita dapatkan, dari emas apa yang kita dapatkan, ya, dari batu bara apa yang kita dapatkan. Hanya masyarakat atau rakyat tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Tidak dikelola dengan amanah. Kemudian yang mengelola tidak profesional. Kemudian potensi yang dimiliki juga tidak dioptimalkan. Ya, sehingga kemudian ketika negeri ini rusak-rusakan, ya inilah. Ya. Dewan pun juga begitu, ya, tidak amanah, tidak profesional, ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah berbagai macam kerusakan-kerusakan. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Jadi kaitannya dengan usaha, ya, kemandirian, dengan kita berusaha dengan potensi yang ada pada kita, ya ini kaitannya dengan apa? Sumber daya. Ya. Sumber daya manusia ketika sumber dayanya amanah, kemudian profesional, kemudian dia akan berpikir untuk kebaikan, maka yang terjadi adalah kemaslahatan. Tetapi kalau kemudian tidak lagi, ya, tidak lagi berusaha untuk mengoptimalkan potensi, ya, maka kemudian yang terjadi adalah apa? Berbagai macam kerusakan-kerusakan. Baik, silakan kalau ada yang mau berkomentar berkaitan dengan dua tema tadi, kaitannya dengan bagaimana kita bekerja ya dengan kemampuan kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan potensi ya, sumber daya yang ada pada kita, jika potensi yang kita miliki kemudian memberikan kontribusi manfaat ya, sebagaimana yang Allah sampaikan, khairun nas, ya, kuntum khairu ummatu rijalinas, kemudian Rasulullah juga sampaikan, khairun nas anfa'uhum ya, sebaik-baik orang adalah yang memberikan kontribusi manfaat pada orang lain. Baik, silakan kalau ada yang mau berkomentar atau menambahkan, silakan. Assalamualaikum, izin Pak dosen bertanya. Waalaikumsalam. Uh, Baik, saya Budi Tasikmalaya, izin bertanya uh, terkait apa yang tadi telah disampaikan. Saya tertarik dengan materi ini. Seperti yang disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam konteks bermuamalah gitu ya Pak ya. Dalam konteks bermuamalah seringkali para pedagang gitu ya, seringkali para penjual dan pembeli itu terutama di pihak para pedagang gitu ya Pak ya, karena entah itu karena minimnya sumber daya manusia atau minimnya ketidaktahuan
para pelaku ekonomi tersebut, terutama yang di pasar-pasar maupun yang secara langsung maupun yang secara online gitu ya. Seringkali kita banyak sekali para pedagang, penjual yang tidak sesuai dengan eh, syariat gitu ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan banyak sekali kita kan seperti dalam hal timbangan mengurangi atau melebihkan gitu ya. Ini hal yang sulit untuk dicegah gitu ya, karena pada dasarnya seringkali juga kita melihat info-info di berbagai media, platform media sosial gitu ya. Seperti contoh pedagang ayam gitu ya di pasar gitu kan. Bagaimana dalam timbangannya itu berat, ya mungkin mereka dengan cara mencuranginya yaitu dengan memompa gitu ayamnya itu supaya agak berat gitu kan dalam timbangan itu. Nah, bagaimana mungkin kejadian realita itu salah satu contoh yang seperti tadi itu kita bisa eh, mengawasi gitu ya Pak, bukan mengawasi apa itu namanya mengetahui gitu ya, karena apalagi konsumen yang tidak ada ketelitian gitu dalam membeli gitu kan, sehingga akhirnya mereka itu terjebak, tertipu gitu kan. Nah, itu otomatis kan membuat sebuah kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sementara bagi para penjual, dia mungkin nggak berpikir, yang penting saya untung gitu kan dalam bermuamalah gitu kan. Yang penting saya untung gitu kan. Nah, bagaimana solusinya, Mas, Pak dosen? Solusi agar misalkan para pelaku usaha ekonomi, pelaku yang bergerak di bidang sumber daya manusia itu bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kejujuran gitu ya, terutama dalam melaksanakan aktivitas bermuamalah gitu kan. Karena tadi juga memberikan manfaat itu bukan hanya di bidang mengadvokasi, menjembatani umat gitu kan, tapi juga dalam bermuamalah juga kita harus bisa memberikan hal yang manfaat dan maslahat, baik itu antara pelaku ekonomi maupun para konsumen gitu kan. Nah, seringkali juga kita melihat realita di lapangan yang terjadi itu tidak sesuai dengan kenyataan apa yang kita mungkin para kaum intelektual kan berbicara sesuai dengan konteks apa yang telah digariskan, yang telah ditetapkan, baik ketetapan-ketetapan yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat atau yang tidak bisa diotak-atik gitu kan. Bahkan seringkali kita juga melihat kenyataannya di realita di lapangan gitu, seringkali bertolak belakang gitu Pak. Nah, bagaimana peran menyadarkan hal seperti itu yang bisa kita eh, sampaikan kepada mereka, terutama apalagi saya gitu ya, saya sendiri bergerak di bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Seringkali merasa kesusahan gitu Pak, merasa kesusahan, agak kesulitan gitu ya. Bagaimana kita menimbang sesuai dengan aturan-aturan yang pokok gitu kan, sesuai dengan ketetapan gitu ya, aturan timbangan gitu, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi gitu, takaran-takaran dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin itu Pak dosen yang bisa saya sampaikan, mohon atas penjelasannya. Solusi-solusi seperti apa yang harus kita lakukan agar para pelaku ekonomi, pelaku usaha, para pelaku sumber daya manusia, agar kita juga bisa lebih memahami sejauh mana kita sebagai agen of the change gitulah ya, agen perubahan di masyarakat, sehingga kita bisa memberikan multi manfaat bagi mereka itu sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang persoalannya itu sangat kompleks ya. Satu hal yang sangat basic sekali itu adalah pendidikan karakter. Nah nih, ini yang saya lihat ya di Jepang, kemudian di Hong Kong itu ya. Pendidikan karakter itu menjadi hal yang sangat sangat luar biasa. Sehingga ketika pendidikan karakter itu dibentuk, ya, itu akan mewarnai 10-20 tahun ke depan. Nah, di kita ini yang saat ini hilang, ya. Jadi pendidikan karakter itu tidak menjadi satu bagian, ya. Kalau dulu kan ada namanya pendidikan moral Pancasila. Sekarang kan karena pendidikan moral itu tidak menjadi basic, tidak menjadi karakter, ya. Maka kemudian
dampaknya ya kita lihat pada saat ini ya, karena memang dari awal pendidikan karakter itu tidak dibangun ya. Kita akui Jepang itu negeri yang sangat luar biasa. Ya. Maka kenapa Rasulullah ketika berdagang di Syam kemudian mendapatkan julukan Al-Amin karena karakter, ya. Dan karakter itu dibangun, ya. Tidak ujuk-ujuk kata orang Jawa ya. Nah nih, jadi memang problem di kita di pendidikan itu, pendidikan karakter ini memang tidak menjadi basic utama, ya. Nah, sehingga sangat jauh kali perbedaannya. Kalau di Jepang itu karena mereka sudah menjadi bagian dari pendidikan karakter, padahal kita sudah apa? Sudah ada panduan-panduan Quran, misalnya dengan birrul walidain itu kan sudah sangat jelas sekali. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ya. Kemudian bagaimana kita di dalam majelis kan? Kan sudah banyak hal yang kemudian diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana pesan-pesan Luqman kepada putranya. Nah, ini. Jadi pendidikan karakter ini memang yang sangat mempengaruhi ya, kehidupan. Maka ketika pendidikan karakter itu terbangun dan baik di masa kecil 0 sampai 5 tahun, maka itu akan mempengaruhi ke depannya. Tapi karena ini tidak apa, tidak menjadi bagian, maka apa yang kemudian terjadi saat ini, ya, bagaimana pelecehan, ya, Ustadz kepada santri ya, yang itu terjadi di mana-mana ya. Ini kan menjadi satu hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kemudian bagaimana kita berusaha merubah? Memang ini hal yang tidak sederhana ya. Karena dari awal memang di sekolah itu pendidikan karakter tidak semua lembaga itu kemudian peduli dengan ini. Hmm. Sehingga kalau lembaga pendidikan itu peduli dengan pendidikan karakter, maka dari awal ya, itu betul-betul ini menjadi apa? Satu bagian yang tidak terlepas. Kemudian yang kedua, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, tentunya nasihat itu tidak semata-mata dengan ungkapan, tapi nasihat dengan apa? Dengan cara memberikan satu contoh. Ya. Dan sekarang medianya sangat luar biasa ya. Saya sering mengikuti TikTok, kemudian mengikuti apa kisah-kisah itu ya. Bagaimana di situ ada nilai-nilai karakter yang dibangun. Misalnya apa? Karakter kepedulian. Bagaimana orang yang kemudian peduli dengan kesusahan orang lain. Dengan apa? Dengan mengajak karena dia tahu kok ini orang susah. Eh, suruh belanja. Suruh belanja sesuka dia dengan waktu 2 menit. Bebas dia mau belanja apa saja untuk kebutuhan dia. Nah, kemudian ada yang kemudian melihat orang tidak apa, tidak laku-laku dagangannya, kemudian dia ini. Nah, artinya saat ini kita bisa melalui media ya, media sosial itu memberikan satu pencerahan. Dengan apa? Dengan membuat konten-konten ya. Saya kira dengan konten-konten yang edukatif itu akan mampu memberikan apa? Satu penyadaran ya. Jadi saya rasa dengan konten-konten kreator yang kemudian di sana ada pesan-pesan yang positif, itu akan luar biasa ya. Jadi saya lihat ada orang yang hobinya apa? Memperbaiki kendaraan orang yang rusak ya. Ada yang kemudian hobinya apa? Membaiki rumah yang tidak layak ya. Dia membuat konten-konten itu hanya apa dari uang-uang yang ia dapatkan memperbaiki rumah. Dari konten yang dia lakukan, kemudian dia bisa apa? Membantu mereka yang kesulitan menservis motor, akhirnya motornya awalnya berantakan menjadi bagus ya. Ini kalau kita lihat ya sebetulnya media sosial itu sangat luar biasa dan akan mampu mempengaruhi ya dengan apa? Dengan bentuk contoh-contoh. Nah, kalau orang kok sudah diberikan contoh-contoh yang baik melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook, kok tidak terbangun kesadarannya berarti nuraninya yang bermasalah.
Ini sekarang media itu sangat luar biasa. Sehingga bagaimana kita membuat konten-konten yang di situ isinya kesadaran, bagaimana bahayanya mengurangi ketimbangan dengan kita berikan contoh-contoh, ya. Saya kira media sekarang sangat luar biasa dengan apa? Konten kreator itu menjadi satu sarana, ya, satu sarana penyadaran. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan pedagang di pasar, ya, maka di situ memang perlu ada sebuah apa pendekatan-pendekatan, ya, kaitannya dengan pemahaman keagamaan, ya. Tentunya kita tidak mencoba menggurui, tapi bagaimana kemudian membangun satu kesadaran, ya. Maka dakwah itu kan perjuangan, ya. Ya. Maka ketika orang itu sudah terbiasa dengan apa pola-pola yang tertib, ya, maka ketika meninggal pun dia tertib, kemudian ketika melakukan transaksi pun tertib, ketika menjual ayam pun dengan apa? Dengan tertib, ya. Jadi ini memang satu hal yang tidak mudah ya untuk kita lakukan, tapi harus ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan satu penyadaran, ya. Sebagai contoh kaitannya dengan kasus di Masjid Sukarian, dulu ada namanya Ustadz Bashir itu ya. Jadi Ustadz Bashir itu ketika dia berangkat ke masjid, dia selalu mengetuk tetangganya untuk apa? Mengajak sholat. Itu kan sederhana. Lama-lama kan malu ya, karena sering kali diajak kok nggak berangkat-berangkat. Nah, kemudian ketika berada di pasar, misalnya kemudian kita memberikan satu pengarahan-pengarahan, ya, penyadaran-penyadaran, ya. Tentunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Jadi memang membangun kembali kaidah-kaidah Qurani itu memang harus ada satu apa? Satu ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Mungkin karena mereka tidak ngerti ya, oh ternyata bahaya juga. Wailul mutafifin. Kita berikan gambaran ini loh. Kenapa kok Quran memberikan ini? Nah, kemudian kaitannya dengan bermuamalah. Bagaimana ketika kita apa, bermuamalah dengan cara-cara yang baik. Ya. Kadang-kadang di TikTok atau di apa, di Instagram atau di Facebook, ya, itu kan ada beberapa gambaran-gambaran ya, kisah-kisah yang di situ menunjukkan bagaimana orang itu tidak dilihat dari apa tampilan. Kemudian ada seorang pengusaha yang dia lebih mengedepankan penghargaan kepada konsumen, tidak melihat kepada konsumennya, tapi apresiasi. Ya. Kayak yang di Indomaret itu kan kelihatannya sederhana kan, tapi itu kan mengapresiasi orang yang datang. Nah, ini. Nah, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik itu kemudian menjadi satu habit ya, yang kemudian kita munculkan di dalam berbuah malah ya. Dan ini memang membutuhkan satu proses yang tidak sederhana. Tapi memang harus kita lakukan dengan cara-cara yang bisa kita upayakan. Dan Nabi kenapa kemudian dia menjadi julukan alamin ya karena memang orang melihat praktek yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita berdagang ya kita tunjukkan cara kita berdagang. Ketika kita berinteraksi bagaimana kita tunjukkan cara berinteraksi. Jadi itu memang membutuhkan satu apa contoh ya. Maka kenapa kemudian Quran menyampaikan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah kemudian menjadi uswah suri tauladan karena beliau banyak memberikan satu contoh-contoh nyata dalam kehidupan. Saya rasa memang banyak tahapan-tahapan ya yang harus kita lakukan. Maka kita lakukan sesuai dengan yang bisa kita upayakan. Saya punya teman di Bogor itu ya, Ustadz Sofyan namanya. Dia
nggak malu ke pasar, kemudian memberikan apa taujih-taujih, meskipun sederhana. Tapi lama-lama apa? Karena yang dia sampaikan itu logis, bisa diterima, kemudian akhirnya membangun apa? Kesadaran, ya, kesadaran di pasar itu. Sehingga apa? Akhirnya orang yang berjualan itu kemudian berusaha untuk apa? Untuk melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Dan ini memang harus ada yang melakukan itu. Ya. Ketika ada yang melakukan, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Wallahu a'lam. Oke, silakan kalau masih ada lagi sebelum kita akhiri. Izin Bapak, Baik, kalau izin Pak. tidak dirasa cukup, ya, Mak Keti Pak. ada lagi? Ada Pak dari Mak Keti Pak. Ya, oke, silakan. Ya. Ini Pak, tadi sempat disebut-sebut tentang keberadaan KDMP dan MBG ya Pak. Nah Ya, ini kalau saya pribadi dalam posisi sekarang menjadi ini ya Pak ya, gimana ya Pak? Ya saya tahu sih itu masih pro kontra, tetapi saya di sini mengambil sisi positifnya saja sih Pak. Jadi saya selama ini juga terlibat dalam itu sebatas pada pengajar ya Pak, karena memang posisi saya menjadi pendamping pengurus dari KDMP itu sendiri maupun untuk memberikan edukasi tentang perkoperasian itu sendiri Pak. Jadi bukan berarti 100% saya sepakat dengan keberadaan KDMP, tetapi karena itu sudah menjadi program pemerintah, ya ibaratnya mau tidak mau saya harus mengedukasi, Pak. Karena kalau saya menentang atau menolak, itu pun tidak akan merubah apa-apa. Nah, sehingga di sini saya ketika menjadi pendamping di KDMP itu berusaha memberikan edukasi yang benar tentang bagaimana koperasi itu sendiri, gitu Pak. Jadi dengan keberadaan ini menurut Bapak bagaimana Pak? Karena selama ini kan orang masih menganggap KDMP itu program yang kurang bagus ya Pak. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan situasi sekarang dan kita berperan sebagai pengajar atau pendidik yang baik ya, saya kembalikan kepada akar koperasi itu sendiri Pak. Karena selama ini yang menjadi pengurus maupun eh, orang-orang yang terlibat KDMP itu kebanyakan juga belum paham jati diri koperasi itu seperti apa. Sehingga keberadaan saya di sini, saya berusaha memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang dengan memahamkan apa jati diri koperasi itu sendiri, Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan oke, kondisi saya seperti itu? oke. Baik ya. Satu kaitannya dengan MPG itu udah saya kira cukup kasat ya. Ada yang memang sangat membutuhkan, ada yang kemudian memang tidak membutuhkan. Ya. Nah, di situ tidak dipilah mana yang sangat membutuhkan dan mana yang tidak membutuhkan. Bahwa semuanya dikasih. Nah, padahal yang justru lebih mementingkan mereka yang dalam kondisi keterbatasan itulah yang lebih utama untuk apa? Untuk dilakukan pendampingan. Kemudian kaitannya dengan koperasi. Koperasi itu pada prinsipnya kan dari bawah, bukan dari atas. Kumpulan orang, kemudian sepakat melakukan satu kumpulan, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kalau itu dilakukan dari bawah, kemudian terus ya, itu saya lihat di Jawa Timur ya, di satu pondok pesantren ya. Itu karena apa? Dari bawah memulainya. Sekarang koperasi itu memiliki minimarket, memiliki rumah sakit, memiliki homestay, memiliki hotel. Ya. Karena memang mekanismenya dijalankan secara benar. Sehingga omsetnya sekarang sudah triliun ya, bukan lagi miliar itu ya. Di Sidogiri ini dia banyak produk-produk yang memang dilahirkan oleh koperasi itu.
Jadi yang menjadi masalah karena apa? Karena mekanismenya tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Itu persoalannya. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kemarin keluhan dari apa? Ketika rekrutmen ya, rekrutmen manajer koperasi itu ternyata bermasalah juga sistemnya. Ya. Jadi secara konseptual koperasi itu bagus, tapi karena tidak dijalankan sesuai dengan konsep koperasi yang sebenarnya, hanya apa yang terjadi kemarin di Jawa Timur, satu hari diresmikan, besok harinya udah tutup. Kenapa? Karena memang tidak didasarkan membangun sebuah kesadaran. Ya. Karena tidak didasarkan kepada membangun sebuah kesadaran, kebutuhan, ya. Sebetulnya kita sudah ada UKD apa yang di desa itu apa namanya? Yang unit ya, yang KUD, Apa KUD ya. Sebetulnya itu kan BEMKES. dikolaborasi saja, dikembangkan dari hal yang ada. Ya. Ini memang kalau saya anggap kesalahan ya kesalahan, ya. Karena apa? Sistemnya tidak sesuai, ya. Dan ini banyak terjadi kasus ya. Jadi lebih utama bangunan daripada apa? Kontennya. Ya. Bangunannya ratusan juta, modal untuk mengembangkan cuma sekian. Kayaknya tidak proporsional gitu. Ya. Jadi memang kalau ingin mendampingi harus diberikan pemahaman yang utuh tentang koperasi, prinsip prinsip koperasi, kemudian bagaimana manfaat koperasi, bagaimana kemudian manajerial ya. Jadi ada kepala koperasi yang kemudian mengeluh, kenapa saya dikasih SDM yang saya tahu hariannya tukang mabuk katanya. Gimana saya bisa bekerja dengan orang-orang seperti itu katanya. Ya. Jadi persoalannya itu jauh lebih banyak ya daripada keberhasilannya. Ya. Ini karena apa? Karena tidak ada satu eh, sebuah proses ya percontohan. Ya. Harusnya kan dikasih contoh dulu, dikasih waktu sekian bulan untuk perkembangan. Kira-kira prospeknya seperti apa? Nah, baru nanti dari situ kan diadopsi di berbagai wilayah. Kalau ini tidak langsung langsung tiba-tiba langsung dibangun dengan jumlah ribuan dengan dana sekian banyak. Akhirnya apa? Dana desa yang kemudian menjadi sumber utama untuk pengembalian. Akhirnya apa? Banyak program-program desa yang akhirnya apa? Terbengkelai. Nih, ya. Jadi memang ketika kita terjun jadi pendamping, kita harus betul-betul memahami konsep koperasi itu seperti apa. Ya. Jangan hanya asal Bapak senang gitu kan, tapi betul-betul konsep koperasi yang benar. Kemudian bagaimana konsep melakukan manajemen, ya, manajemen secara baik. Kemudian bagaimana memasarkan produk, bagaimana kemudian melakukan berbagai macam marketing. Ya. Jadi sebetulnya koperasi ini kan banyak hal yang harus dilakukan. Ya. Apalagi era digital ini kan membutuhkan skill ya, kemampuan marketing dengan digital marketing. Gitu. Ya. Jadi kalau digital marketing itu dilakukan, maka ini akan menjadi apa? Menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau masyarakat itu merasa memiliki, dia otomatis akan menghidupkan. Tetapi kalau masyarakat tidak merasa memiliki, ya bagaimana dia akan mensupport? Nah, saya kira memang ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena dari awal programnya bermasalah, sehingga kemudian menyulitkan mereka yang berusaha untuk mendampingi dengan sebuah konsep pemahaman yang benar. Ya. Karena ini memang dari awal, kalau saya melihat dari awal sudah salah. Ya. Karena namanya koperasi itu kan dari puluhan orang yang punya kesepakatan, kita butuh ini, butuh ini, gimana kalau kemudian kita sama-sama menguatkan. Kalau ini kemudian dikuatkan, itu otomatis produk itu akan apa? Akan jalan. Tapi kalau kemudian penguatan-penguatan itu belum dilakukan, penyadaran-penyadaran itu belum, ya itu operasi tidak akan pernah berjalan. Ya, sebagaimana yang di Sidogiri itu kan. Itu kenapa asetnya sampai triliunan?
kemudian BMT Beringharjo, ya karena memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan itu butuh waktu. Tidak bisa setahun langsung jadi semua, ya mungkin. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sekarang tidak baik-baik saja. Ya, jadi memang banyak persoalan ya. Jadi banyak persoalan yang memang harus diselesaikan sehingga tugas menjadi pendamping memang tidak mudah ya. Karena harus memberikan pemahaman secara benar, kemudian juga prospeknya juga harus dilihat secara lebih komprehensif, hmm, sehingga tidak hanya dari satu sudut saja, tapi harus dilihat dari berbagai macam perspektif ya. Sehingga kemudian ketika itu sudah dimaksimalkan, maka otomatis koperasi itu akan berkembang. Tapi kalau penyadaran belum dilakukan, kemudian konsep koperasi yang sebenarnya tidak difahamkan, ya saya jamin tidak akan tumbuh berkembang sebagaimana yang seharusnya. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafarat masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.